pagi anak-anak kami sekalian. Kembali lagi kita berjumpa di pertemuan yang ke-7 kelas 10 IPS. Kita lanjut terus ke bagian yang B, tahap-tahap sosialisasi menurut George Herbert Mead. Yang pertama, tahap persiapan atau preparatory stage. Nah, ini sebenarnya adalah tahap dari lahir sampai anak-anak, di mana di sini seorang anak mulai mengenal dan belajar beberapa kata meski tidak sempurna. Contohnya mama, papa. Yang berikutnya, pembelajaran pada tahap ini masih terbatas pada hal-hal yang sangat sederhana. Ya, contohnya cara makan, cara minum. Nah, di sini peranan orang tua sangat dominan. Oke, yang kedua, tahap meniru, play stage. Di sini katanya sudah ada keinginan, ya, atau kemauan untuk meniru berbagai peran dari orang dewasa. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu sudah muncul kesadaran tentang dirinya, tentang orang lain, dan orang-orang pada lingkungan yang lebih luas. Artinya di luar keluarganya. Oke, di sini tahap yang kedua sudah dapat menempatkan dirinya sebagai orang lain, orang-orang yang diinginkannya. Ya, dia misalnya ingin seperti abangnya, ingin seperti papanya, mamanya, dan seterusnya. Nah, di sini lagi-lagi peranan orang tua, perhatian orang tua sangat-sangat ekstra, sangat-sangat diperlukan agar si anak tidak meniru hal-hal yang negatif. Ya, yang ketiga, tahap siap bertindak, game stage. Ya, ini peniruannya sudah mulai berkurang, yang digantikan oleh perannya secara langsung, yang dimainkannya secara sadar oleh dirinya sendiri. Jadi peniruannya sudah berkurang. Nah, pada tahap ini juga interaksinya semakin banyak. Artinya tidak hanya pada lingkungan keluarganya, tapi di luar keluarganya. Jadi di sini dia sudah mulai sekolah, ya, playgroup dan sebagainya. Hubungan semakin kompleks, orang-orang yang sebaya di luar rumahnya. Nah, di sini juga sudah muncul kesadaran bahwa ada norma, ada aturan yang harus ditaati di luar lingkungan keluarganya. Ya, jadi di sini dia sudah mulai mengenal, paham tentang apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya. Nah, pada tahap yang ketiga ini juga individu mengetahui batas-batas apa yang benar, yang salah, yang boleh, yang tidak boleh. Baru yang berikutnya, tahap yang keempat, ya, tidak saya lihat di sini, tidak saya tulis, nanti kamu lihat di buku. Tahap penerimaan norma kolektif, generalized others. Nah, pada tahap ini seseorang sudah dianggap dewasa, artinya sudah dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat dan sudah dapat bertanggung jawab akan apa yang terjadi, baik untuk dirinya maupun lingkungannya. Nah, pada tahap ini juga yang terakhir, seseorang dapat menjadi panutan bagi orang lain dan sebagai sumber bertanya atau penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang ada. Jadi tahap yang keempat ini seseorang itu sudah dewasa. Oke, sekarang kita masuk yang kelima, media atau sarana sosialisasi. Yang pertama dulu, A, keluarga. Jadi ini tempat yang pertama dan yang utama bagi seorang anak belajar tentang nilai, norma, kebiasaan, gaya hidup, adat istiadat masyarakatnya dalam kehidupan sosialis, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sosialisasi dalam keluarga ini ada dua nanti. Yang pertama, sosialisasi represif dengan cirinya. Penekanan pada penggunaan materi, baik dalam pemberian hukuman maupun pada imbalan. Jadi kalau dia bersalah dihukum, ya, pakai penghapus atau dikasih imbalan dalam bentuk uang misalnya. Nah, anak yang kedua harus patuh pada orang tua. Yang ketiga, komunikasi bersifat satu arah, non-verbal dan berisi perintah. Nah, pada sosialisasi represif, ini berpusat pada orang tua, pada keinginan orang tua, pada kemauan orang tua, dan peranan keluarga sebagai significant others, orang yang sangat penting dalam hidupnya. Oke, itu ya. Jadi ini pusatnya kepada orang tua, kemauan orang tua. Jadi si anak harus patuh dan taat, tidak boleh membantah. Nah, beda dengan sosialisasi partisipasi. Cirinya pemberian imbalan bagi yang berperilaku baik. Ya, anak diberi kebebasan. Jadi tidak
semata-mata hanya kemauan keinginan orang tua. Penekanannya pada interaksi atau komunikasi dua arah. Jadi ini lebih kepada diskusi, ya, diskusi antara anak dengan orang tua. Anak menjadi pusat sosialisasi. Jadi anak yang ditanya apa yang menjadi kemauan dan apa yang menjadi keinginannya. Kebutuhan atau keinginan anak dianggap penting. Nah, jadi itu tadi saya bilang, ditanya. Kerjasama menjadi generalizing others. Kerjasama ke arah tujuan. Jadi antara anak dengan orang tua itu ada kerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam sebuah keluarga. Nah, kamu baca lagi, kamu pahami lagi lebih dalam. Salam sehat.